firman Tuhan. Shalom, bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Tidak memperlambat waktu, mari kita bersama-sama buka ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita akan membahas tentang mengenal Allah dengan benar. Di sini mengenal Allah yaitu kita mengetahui tentang Allah, kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal karakter Allah, pribadi Allah. Nah, kemegahan diri dan kesombongan itu tidak akan dipuji oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, mengenal Allah itu bukanlah dari kemegahan kita, dari kekayaan kita, dari kekuatan kita. Tapi ingat, kita mengenal Tuhan itu dengan cara yang lain, dengan cara yang benar. Karena kesombongan dan kemegahan itu tidak akan dipuji oleh Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa poin, yaitu bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Yang pertama yaitu lewat firman, dan yang kedua itu lewat doa. Kedua hal ini tidak akan pernah bisa kita pisahkan. Karena apa? Karena inilah caranya untuk kita bisa mengenal pribadi Allah, mengenal karakter Allah, mengenal segala yang Allah miliki dalam kehidupannya. Lewat firman, lewat doa, kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Lewat firman, kita bisa mengetahui isi hati Tuhan. Lewat firman, kita bisa mengenali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan lewat doa, demikian juga lewat doa. Kita bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi lebih dan lebih lagi. Supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan baik. Nah, kita buka kitab kita yang terdapat dalam ayat Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Efesus 1 ayat yang ke-17 yang mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kita minta kepada Tuhan Roh Kudus agar menuntun kehidupan kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu lewat firman, lewat doa. Ketika kita setiap harinya kehidupan kita diisi oleh firman Tuhan, kehidupan kita lakukan dengan doa, maka kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Hasil dari pengenalan akan Tuhan. Saya mempunyai 2 poin juga. Yang pertama yaitu karakter yang benar, dan yang kedua respon yang benar. Kita buka dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini kita mendapatkan karakter yang benar. Karena apa? Karena ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama, karakter-karakter kita yang buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu kita akan hidup baru di dalam Tuhan. Seperti ayat yang dalam Korintus tadi mengatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, hal-hal yang buruk, karakter kita yang tidak baik itu sudah kita tinggalkan karena kita sudah hidup baru dalam Tuhan. Nah, respon yang kedua yaitu hasil dari pengenalan akan Allah, yaitu yang kedua respon yang benar.
Ketika kita merespon suara Tuhan, ketika kita merespon apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan respon yang benar. Yaitu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kita buka ayat kita yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 48. Lukas 6 ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ketika kita merespon dengan benar suara Tuhan, ketika kita merespon dan mengenali Tuhan dengan benar, kita melakukan firman, kita melakukan doa setiap saat, setiap waktu, kita melakukan hal itu semua, maka itu termasuk kita merespon suara Tuhan dengan benar. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Dan saya yakin dan percaya setiap firman yang datang pada pagi hari ini, itu semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu. Kita mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan benar lewat firman dan doa. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Kami perlu